Halo semua, saya sekarang berada di Honda Tugu Jogja. Nanti pagi hari cerah ini, saya sekarang bersama Honda All New Honda HR-V generasi terbaru tipe SE CVT. Nah, untuk seperti mobilnya, kita simak videonya. Nah, seperti diketahui bahwa Honda HR-V ini sudah dijual resmi di Indonesia sejak awal tahun 2015. Berarti sudah sekitar 7 tahun ya dari sekarang seperti itu. Dan memang sejak awal kemunculannya, HR-V itu langsung menjadi raja di kelasnya. Ketika itu pada saat peluncurannya itu ada rival seperti Ford EcoSport, Chevrolet Trax, kemudian ada juga Nissan Juke. Tapi kemudian semuanya tumbang dan HR-V masih tak tergoyahkan hingga sekarang. Apalagi dengan kemunculan rival-rivalnya termasuk dengan Hyundai Creta yang juga dirakit Indonesia, HR Honda butuh sesuatu yang baru dari Honda HR-V sebagai salah satu volume maker Honda di Indonesia. Dan kali ini di tahun 2022 ini Honda meluncurkan HR-V generasi terbaru dengan tampilan jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya dan juga penambah berbagai banyak fitur baru yang ada di model terbaru ini. Nah, di HR-V terbaru ini dia ada 4 tipe, yaitu S, E, SE, dan RS. Nah, jadi dia ada 4 tipe dan semuanya menggunakan transmisi CVT semua, nggak ada yang manual seperti itu. Dan pada saat awal kemunculannya, pada saat awal launching itu udah SPK atau pemesanan itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 1.265 unit dan kurang lebih hampir 43% yaitu disumbangkan dari tipe SE seperti yang di sebelah saya ini. Nah, ini kan jadi penasaran banget sih kenapa sih orang-orang pada ngincar tipe SE yang merupakan tipe tertinggi dari mesin 1500 cc biasa seperti itu. Nah, sekarang kita eksteriornya, itu memang sekarang seperti yang udah lihat tadi, HR-V udah punya desain jauh lebih ganteng dibandingkan model sebelumnya gitu. Apalagi lihat aja tuh dari grillnya aja, ini grillnya memang bentuknya heksagonal seperti ini, tapi dia unik begitu, karena dia memang kalau biasanya kalau grill selalu ada warna hitam-hitamnya kan seperti itu, tapi malah di tipe HR-V tipe SE ini dia justru warna bodi seperti ini, yang bercipika kesan yang bersih seperti itu dengan garis-garis banyak sekali motif-motif garis seperti ini, lalu di atas juga ada bagian chrome-nya. Nah, tapi bedanya lagi, ini kan grillnya warna bodi ini hanya di tipe SE dan juga E. Lalu kalau untuk tipe terendahnya itu tipe S, itu dia grillnya juga full black seperti ini, aja cuma bikin full black. Kamu juga tuh tipe RS itu kan dia kan memang versi yang lebih sporty seperti itu ya, maka dia menggunakan grillnya mirip seperti ini, tapi dia jauh lebih mewah dengan adanya motif-motif berlian atau diamond. Lalu juga lampunya ini dia sudah menggunakan LED multireflektor seperti ini, ya kan, semua tipe sama. Lalu juga di atasnya ada lampu sen dan DRL yang dipasang secara berganti-gantian. Dan lampu sen juga sudah sekuensial. Di bawah juga udah ada fog lamp menggunakan LED seperti itu, dan itu tersedia di tipe SE dan juga RS. Sedangkan dua tipe di bawah seperti S dan E itu justru tidak memiliki fog lamp sama sekali. Oh ya, untuk mesinnya sendiri dia sudah menggunakan mesin 1500 cc NA seperti dengan City Hatchback dan juga BR-V, tenaganya 121 PS dan torsi 145 Nm dengan transmisi CVT. Tapi khusus untuk tipe RS atau tipe yang tertingginya itu dia menggunakan mesin turbo, lebih tepatnya mesin 1500 cc turbo tenaganya 177 PS seperti Honda Civic yang terbaru seperti itu. Jadi memang perbedaan dari dulu seperti itu ya. Kalau dulu kan adanya 1500 cc sama 1500 cc NA yang Prestige, tapi yang sekarang ini diganti dengan 1500 cc turbo yang RS seperti itu. Nah, tapi memang yang 1500 cc ini dia sudah menggunakan teknologi DOHC, beda sama yang mesin Honda yang sebelumnya. Dan untuk menggunakan mesinnya, ini ada kunci seperti ini nih, udah bentuknya baru sama Honda yang sebelumnya, ya kan. Dan dia juga punya fitur namanya remote engine start seperti ini. Jadi kita bisa menyalakan mesinnya itu hanya dengan remote aja, dan nantinya AC di dalamnya juga kan lebih dingin seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke bagian sampingnya. Ini bagian samping itu udah sebenarnya dia masih mempertahankan garis besar desainnya HR-V yang sebelumnya ya. Dia bentuknya coupe seperti ini, cuma dibikin lebih mengotak aja gitu, sehingga kesan lebih gagah. Dan entah kenapa kalau menurut saya sih ya, dari jauh tuh kalau dekat mobilnya sih kayaknya lebih pendekan ini dibandingkan HR-V yang lama seperti itu di belakang sana ya kan. Terus juga karena dia masih bertahan garis besar desain yang sama, maka dia ada handle fiturnya itu, dia masih ada di pilar C situ di pojokan sana, sehingga benar-benar mencerminkan kesan yang SUV coupe 2 pintu, padahal aslinya tetap 5 pintu seperti ini. Terus juga ada garis samping seperti ini khas Honda zaman sekarang. Lalu oh ya, untuk SUV baru ini dia juga pun tersedia warna dual tone. Warna dual tone itu ada warna khaki sama warna merah, tapi itu cuma ada 2 pilihan seperti itu. Sedangkan yang lain macam ada kayak putih, abu-abu dan lain segala macam. Lalu di sini juga ada
pelek ya, ini peleknya sudah 18 inci dan warna gunmetal seperti ini ya. Ini 18 ini yang digunakan juga di tipe RS. Jadi ini pelek ini digunakan di tipe SE dan juga RS. Sedangkan untuk dua tipe bawahnya itu S dan E itu dia peleknya 17 inci, lebih kecil dari body pelek ini dan motifnya juga dibikin lebih sederhana. Nah, selanjut ke bagian belakang. Sekarang masuk ke bagian belakang dari all new Honda HR-V dan kelihatan banget kan dia udah juga dirombak total ya. Terutama kelihatan banget dari lampu belakangnya. Jadi lampu belakangnya sudah menggunakan LED ini, terutama LED bar yang memanjang dari sini sampai sana yang benar-benar kesan yang sangat lebar. Lalu juga di tengah-tengah juga ada emblem H. Dan di bawah sini ada emblem Honda HR-V, lengkap tuh, ada Honda sama HR-V juga. Berarti itu nggak biasa nih, biasanya kalau produk Honda itu memang nggak usah dikasih emblem Honda seperti ini. Bahkan di BR-V yang baru aja itu juga udah nggak ada emblem Honda yang gini. Mungkin agak aneh ya, kenapa kok dipasang emblem Honda di HR-V baru ini. Terus di sebelah kanan ini dia nggak ada emblem tipenya, karena emblem tipe di HR-V baru cuma ada di tipe RS aja. Terus juga sini udah shark fin, wipernya juga udah bagusan seperti itu, ada sensor kaki juga. Nah, sekarang masuk ke bagian bagasinya. Kita buka. Jadi dia belum ada power tailgate ya seperti yang tipe RS, karena yang fitur tersebut cuma di tipe RS aja. Dan bisa di sini, walaupun dia punya atapnya yang cukup rendah gitu, karena memang desainnya ada coupe, tapi dia punya bagasi bisa dikatakan cukup besar di kelasnya gitu. Dan kalau kita masih masa kurang luas, itu kita bisa lipat rata joknya, jadi kita bisa lipat jadi lebih rata dibandingkan yang seperti ini. Dan memang HR-V dia dulu unggul dengan namanya kepraktisan, makanya dia ada simbolnya ultra mode. Nah, jadi ultra mode ada utility, long, tall, dan relax. Nah, jadi kalau kita misalkan kita bisa jadi ya udah bisa ngelipat rata bagasinya, jadi joknya dilipat dan bagasinya lebih besar. Lalu kita bisa juga joknya ini, jok belakang kita bisa angkat bawahnya itu menjadi lebih muat untuk barang-barang yang tinggi kayak tanaman seperti itu juga. Oh ya, di bagasi ini dia juga ada ban serep full size seperti ini, gede. Dan di sini ini adalah sebuah tempat khusus seperti ini yang digunakan untuk menutup panoramic roof yang ada di sebelah sini. Jadi kan HR-V baru ini kan ada fitur namanya panoramic roof ya. Panoramic itu ada di tipe SE sama tipe RS. Nah, tapi memang dia nggak ditutupnya itu nggak secara elektrik ya. Jadi kalau kita menutup terutama di kaca belakang itu, kita harus menutupnya secara manual dengan menutup pakai cover seperti ini. Nah, nanti kita akan coba fiturnya ya. Nah, selanjutnya ke bagian interiornya. Terus ada di interior dari all new Honda HR-V. Nah, sebelum kita jelasin interior ini, aku mau jelasin dulu mengenai fitur safety-nya mengenai all new Honda HR-V. Jadi, berbeda dengan model sebelumnya, sekarang semua tipe all new Honda HR-V dari tipe S, E, SE sampai RS itu dia punya fitur namanya Honda Sensing nih. Kelihatan di sini ini adalah kamera buat fitur Honda Sensing itu. Nah, Honda Sensing itu lengkap banget semua dari semua tipe. Ada autonomous emergency braking, ada adaptive cruise control, dan dapat warning, dan keep assist sampai auto high beam. Dan itu bener-bener luar biasa untuk sebuah mobil Honda yang diproduksi secara lokal. Karena untuk CR-V, BR-V yang sama-sama SUV dan sama-sama CKD di sini, itu Honda Sensing itu cuma ada di satu tipe aja, itu di tipe tertinggi ada Honda Sensing-nya. Sedangkan di HR-V baru ini itu semua tipe dari tipe S sampai tipe RS itu semua dapat Honda Sensing sama rata, nggak ada yang didiskriminasikan lagi seperti itu. Jadi mantep banget lah untuk Honda Indonesia sekarang udah memperhatikan terutama aspek safety. Lalu ngomong airbag, dia airbagnya cukup lengkap ya. Untuk standarnya untuk sampai tipe S ini ya airbagnya ada 4, yaitu 2 di depan dan 2 di bagian jok depan sini. Sedangkan untuk khusus tipe RS dia airbagnya ada 6, jadi ditambah dengan airbag tirai buat dipelihara seperti ini. Nah, sekarang bagian interiornya, memang kalau menurut saya sih interior ini memang inspirasi desainnya dari Honda Civic yang baru. Jadi mirip desain seperti ini yang lebih banyak garis lurus seperti ini. Lalu juga untuk setirnya, ini setirnya cukup enak digenggam ya dengan jahitan-jahitan seperti ini, dan dia banyak sekali tombol-tombolnya. Sebelah kiri ada tombol buat audio, buat ngatur MID juga, dan sebelah kanan buat adaptive cruise control. Jadi sekali saya bilang bahwa memang semua tipe HR-V di Indonesia itu udah punya adaptive cruise control dari tipe terendah sampai tipe tertinggi. Itu semua dapat adaptive cruise control seperti ini, tambah dengan bisa ngatur jaraknya juga nih, jarak buat adaptive cruise controlnya, sama buat lane keep assist-nya juga. Mantap deh. Belakang juga pedal shift. Lalu sini ini paling instrumennya memang lebih sederhana ya. Jadi memang sebenarnya ini saya tampilin ini sama BR-V yang baru. Dia MID-nya 4,2 inci. Sedangkan untuk tipe RS itu yang paling tinggi itu MID lebih besar, jadi 7 inci seperti. Jadi half digital lah intinya kalau kata Honda. Nah, memang tampilnya seperti BR-V. Jadi memang untuk pengaturannya ini cukup lengkap ya. Ada kayak untuk Honda Sensing-nya, ada jarak tempuhnya, lalu juga ada ini bisa kita lihat indikator safety belt ya, apakah pakai atau belum seperti ini.
bener-bener keren nih untuk buat sebuah HRV baru ini. Lanjut, nah ini head unitnya. Head unit ini dia sudah touchscreen 8 inci seperti ini. Dan memang untuk tipe yang bawah kayak tipe S dan E itu dia lebih kecil sedikit, jadi 7 inci aja. Dan dia sudah lengkap, dia udah ada Android Auto, Apple CarPlay, serta ada satu lagi fitur safety yang penting itu Honda Lane Watch. Sekarang kita coba. Nah, jadi kita tinggal ngesen kiri aja tuh langsung kelihatan kamera di Honda Lane Watch-nya, karena memang kamera Lane Watch-nya ada di sebelah kiri spionnya. Jadi di spion kiri itu ada sebagai bawahnya itu ada kamera buat Lane Watch-nya sendiri. Tapi memang HRV ini belum ada kamera 360, jadi dia ada kamera mundur tapi cuma bisa diatur angle-nya aja seperti itu, belum kamera 360 derajat. Lalu juga AC-nya sudah digital, udah lengkap semuanya. Ini kayak Honda City bentuknya seperti itu, dibuat dari USB port, ini buat charging sama buat head unitnya. Lalu ini transmisi CVT sebagai satunya pilihan di HRV baru, nggak ada yang manual sama sekali. Dan ini rem parkir elektrik yang dari dulu dari mode sebelumnya udah ada di semua tipe juga. Ada auto hold juga, dan ada distance control dan ada icon mode. Jadi untuk tipe yang si baru CCNA seperti SE ini, dia driving mode-nya cuma ada icon aja. Sedangkan untuk tipe RS ini dia lebih lengkap lagi, ada normal, eco, sama sport. Jadi ada 3 macam drive mode di tipe RS. Nah, untuk jok ya, ini joknya untuk posisi ini juga cukup enak ya. Untuk posisi mengendarai ini tergolong enak untuk disetir seperti itu. Benar-benar enak karena khas Honda seperti itu. Lalu joknya memang masih belum full kulit, jadi memang separuh kulit di pinggir-pinggirnya. Lalu di bagian bawahnya ini, di bagian badan ini itu fabrik, jadi separuh seperti itu. Lalu dotingnya ini campuran plastiknya memang bagus ya, nggak terlalu murahan, dan ada bagian empuk-empuknya di bagian dekat handle pintu sama bagian dekat-dekat tombol power window seperti itu. Jadi intinya untuk interior udah menikah jauh dibandingkan model yang sebelumnya, apalagi kita kalau ngomongin fitur settingnya. Sekarang tunjuk ke bagian jok belakangnya. Nah, sekarang saya ada di jok belakang dari All-New Honda HR-V, dan memang HR-V itu terkenal banget dengan legroom yang lega. Dan apalagi dengan posisi duduk saya yang di depan seperti ini waduh, benar-benar luar biasa lega banget nih. Ini jarak antara dengkul sama kursi ini masih jauh banget nih. Wow, ini benar-benar bisa praktis banget nih, bisa lega untuk mengakomodir 5 orang dewasa di mobil ini. Dan apalagi sekarang untuk tipe SE ini sekarang dia punya panoramic roof. Nah, panoramic roof ini sebenarnya ini memang ingin menambah kesan yang lega dari mobil ini. Cuma memang dibandingkan dengan model sebelumnya, kan model sebelumnya memang hanya di tipe yang tertinggi aja, tipe yang prestige gitu. Nah, sekarang yang fitur ini cuma ada sampai ada tipe SE juga. Tapi masalahnya walaupun dia bisa bikin lega, bisa bikin lebih lega seperti itu, tapi dia auto menutupnya memang masih secara manual. Pertama depan sana tuh bagian kaca depan itu dia harus tutupnya secara manual, digeser gitu tarik tirainya. Lalu juga untuk bagian belakangnya itu ya mau ngomong kita harus nutupin semacam cover lah, pakai cover gitu biar atapnya bisa ketutup seperti itu. Makanya di belakang bagasi belakang situ disediakan semacam tas khusus gitu. Nah, tas khusus itu ada isinya adalah cover buat nutupin panoramic roof ini kalau diperlukan seperti itu. Dan ini dibikin terpisah, kiri kanannya dibikin terpisah seperti itu. Jadi memang kalau untuk cara buka dan cara mengepasnya agak ribet juga sih, karena harus dibuka secara manual, nggak elektrik seperti model yang sebelumnya seperti itu. Tapi balik lagi ke soal jok ini memang terus saja sudah nyaman ya, cukup nyaman meskipun memang masih dipasing semua. Ya seperti yang bilang dari di awal bahwa memang jok ini kita bisa diangkat bagian bawah ini supaya bisa ngangkut kayak tanaman ataupun bawa barang yang agak tinggi di bagian sebelah sini. Kita juga lengkap, ada 3 buah seperti itu, supaya juga lengkap. Dan kisi AC-nya nih, ada juga kisi AC untuk penumpang belakang seperti ini untuk meningkatkan kenyamanan di bar sudah All-New Honda HR-V seperti ini. Dan ada USB port 2 buah. Nah, sekarang menuju ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya mengenai All-New Honda HR-V khususnya tipe SE ini, memang kalau mau dilihat lebih langsung ternyata memang benar loh. Sekarang kan HR-V ini punya tampilan jauh lebih mewah, jauh lebih ganteng dibandingkan model sebelumnya. Ini memang kesannya jadi pencampuran SUV yang coupe yang benar-benar nyata, ditambah dengan desain yang ketat simpel tapi ternyata menampilkan kesan yang sangat atraktif seperti itu. Apalagi ditambah dengan fitur-fitur yang sangat bertambah banyak, terutama di aspek fitur safety-nya, dimana gak nyangka ternyata Honda Indonesia itu berani kasih Honda Sensing di semua varian All-New Honda HR-V di Indonesia. Nah, ini kebetulan yang kita review adalah tipe SE. Yang tipe SE ini ternyata merupakan tipe yang paling laris, yang paling dipesan oleh konsumen Indonesia di All-New Honda HR-V ini. Tapi memang gak ya kelihatan banget sih ya. Hari ini pas lagi syuting ini kan banyak banget yang ngelihat mobil HR-V ini seperti apa keunggulan seperti itu. Mungkin nanti ada yang suatu, mungkin ada yang beli mobil seperti itu. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa antusiasme orang Indonesia dengan All-New Honda HR-V ini sangat tinggi sekali, dan banyak yang penasaran dengan apa aja keunggulan mobilnya, sehingga mungkin nanti
beberapa kemudian mungkin akan bakal menjadi salah satu yang terlaris di Indonesia. Jadi dari review mengenai all new Honda HR-V. Nah, terima kasih juga sudah menonton video review ini, dan terima kasih juga buat Mas Eri dari Honda Tugu Jogja yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mereview all new Honda HR-V. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe channel Indra Fatan, dan jangan lupa kasih komentar mengenai all new Honda HR-V ini ya. Dan juga follow Instagram saya @indra_fatan untuk mendapatkan informasi baru seputar dunia otomotif. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.